Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Untuk mata kuliah Metode Penangkapan Ikan, dengan tema kali ini adalah alat tangkap gillnet. Bersama saya David Julian. Untuk capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami definisi alat tangkap gillnet atau jaring insang. Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami bagian-bagian konstruksi dari gillnet. Dan terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami metode pengoperasian alat tangkap gillnet. Pelabuhan Kali Adem Muara Angke terletak di Pluit, tepatnya di Jalan Dermaga, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Di sepanjang pelabuhan ini terdapat rumah-rumah milik para nelayan. Sesaat setelah kami sampai di lokasi, terlihat beberapa nelayan sedang menyiapkan jaring yang akan digunakan untuk melaut pada malam hari. Malam pun tiba. Pukul 23:30, kami bersiap-siap untuk ikut pergi melaut bersama beberapa nelayan. Pukul 23:45, satu persatu dari kami pun bergegas menaiki perahu. Setelahnya, perahu yang kami tumpangi bersama dengan 3 nelayan mulai bergerak menjauhi pelabuhan dan pergi menuju titik yang telah ditentukan oleh nelayan. Dari pelabuhan, perahu terus bergerak menuju lokasi. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 1 jam lebih 20 menit. Angka yang tertera di layar menunjukkan titik koordinat lokasi dimulainya penebaran jaring. Sesampainya di titik lokasi penebaran jaring, lampu segera dinyalakan agar memudahkan nelayan saat menebar jaring. Pukul 1:08, jaring rajungan mulai ditebar. 2 nelayan bertugas menebar jaring, dan 1 nelayan lainnya memegang kendali perahu. Penebaran jaring rajungan memakan waktu selama 40 menit dan berakhir pada pukul 1:48. Pola penebaran jaring rajungan terekam di smartphone milik salah satu nelayan. Setelah penebaran jaring rajungan selesai, mesin perahu dimatikan dan jangkar perahu diletakkan ke dalam air. Pukul 6:10, mesin perahu kembali dinyalakan dan para nelayan bersiap untuk menarik jangkar perahu dan jaring rajungan. Pukul 6:18, jaring rajungan mulai ditarik kembali. Setelah beberapa waktu, mulai terlihat rajungan yang terjebak di jaring. Pengambilan jaring rajungan memakan waktu lebih lama dibandingkan dengan saat penebaran jaring. Hal ini dikarenakan jaring rajungan beberapa kali susah ditarik, sehingga para nelayan harus berhenti sesaat dan menarik jaring dengan hati-hati. Selanjutnya, dilakukan penyortiran hasil tangkapan setelah pengambilan jaring selesai.
Sebagian hasil tangkapan yang didapatkan dikembalikan lagi ke laut dan sebagian lainnya disisihkan. Hasil tangkapan yang didapat kemudian ditaruh di dalam wadah. Baik, kita mulai dengan definisi alat tangkap ya. Jadi gillnet atau jaring insang adalah suatu jenis alat penangkapan ikan berupa rangkaian lembaran jaring yang bentuknya 4 persegi panjang, di mana mata jaring dari bagian jaring utama ukurnya itu sama, begitu. Dan jumlah mata jaring ke arah panjang atau horizontal atau biasa kita sebut dengan mesh length jauh lebih banyak daripada jumlah mata jaring ke arah vertikal atau ke arah dalam atau yang kita sebut dengan mesh depth. Untuk bagian atas itu dilengkapi dengan beberapa pelampung atau floats dan di bagian bawahnya dilengkapi dengan pemberat atau sinker. Sehingga dengan adanya dua gaya yang berlawanan, yang satu dari pelampung memberi gaya apung ke atas, dan satu lagi dari pemberat yang memberi gaya tenggelam ke bawah. Jadi dengan dua gaya berlawanan tersebut, memungkinkan jaring insang atau gillnet ini dapat dipasang di perairan secara sempurna dan dalam keadaan yang tegak gitu ya, sehingga bisa menghadang jalur dari pergerakan atau ruaya ikan seperti itu. Alat tangkap gillnet ini biasa disebut dengan jaring insang. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa jaring insang ini dioperasikan untuk menghadang jalannya atau ruaya dari ikan. Dan kenapa sih disebut dengan jaring insang? Biasanya sih untuk ikan-ikan yang terjerat atau tertangkap di gillnet itu biasanya terjerat di bagian operculum atau di bagian insang, makanya biasa disebut dengan jaring insang. Meskipun demikian juga bisa tertangkap atau terjerat, tersangkut di bagian lain seperti di badan ataupun di gigi, ataupun ketika ada pengoperasian jaring insang dengan nanti kita bahas dengan 3 lapis jaring itu bisa terpuntal. Gitu. Umumnya jenis ikan yang tertangkap adalah jenis ikan yang berenang ke arah horizontal, sedangkan untuk pergerakan vertikalnya itu tidak terlalu aktif. Sebagai contoh, ikan pelagis besar seperti tuna, cakalang, seperti itu. Dengan cara menghadang ikan yang berenang secara horizontal tersebut, diharapkan ikan menabrak jaring lalu terjerat atau terbelit. Bisa kita lihat bagaimana cara tertangkapnya ikan oleh gillnet yang umum memang di operculumnya ya, di bagian insang, tapi bisa juga tersangkut di bagian badan ataupun di bagian gigi ataupun nanti terpuntal untuk gillnet yang dioperasikan dengan konstruksi 3 jaring seperti itu. Ini ilustrasi atau gambaran bagaimana gillnet dapat menangkap ikan. Baik, kita sekarang masuk ke konstruksi alat penangkapan gillnet. Untuk konstruksi gillnet bisa berbeda antar satu dengan yang lainnya, tergantung pada jenis gillnet itu sendiri. Namun, secara umum, gillnet terdiri dari beberapa bagian inti, yaitu yang pertama, pelampung atau float berfungsi untuk menghasilkan gaya apung. Lalu yang kedua, tali pelampung atau float line merupakan tali yang dipakai untuk memasang pelampung yang bahannya terbuat dari bahan sintetis seperti Hyzak, vinilon atau bahan lainnya yang bisa dijadikan sebagai tali pelampung.
Lalu tali ris atas dan tali ris bawah berfungsi untuk memasang atau menggantungkan badan jaring. Nah, pemasangan tali ris bagian atas dipasang di bawah tali pelampung, sedangkan untuk tali ris bawah dipasang di atas tali pemberat. Lalu yang keempat ada tali penggantung badan jaring, ada bagian atas dan bagian bawah, atau disebut dengan upper bulge line dan under bulge line. Merupakan tali yang dipakai untuk menyambungkan atau menggantungkan badan jaring pada tali ris. Lalu ada yang kelima adalah serampat atas dan serampat bawah, atau disebut dengan upper selvage dan under selvage. Merupakan susunan mata jaring yang ditambahkan pada badan jaring, baik itu bagian atas maupun bagian bawah. Nah, tujuan pemasangan serampat ini sebagai penguat badan jaring dan untuk mempermudah pengoperasian jaring. Lalu selanjutnya ada badan jaring atau jaring utama. Merupakan bagian dari jaring yang digunakan untuk menangkap ikan. Warna jaring ketika berada di dalam air akan dipengaruhi oleh kedalaman air, transparansi jaring, lalu juga sinar matahari ataupun sinar bulan. Nah, untuk teorinya, semakin transparan jaring tersebut, maka ikan pun akan semakin sulit membedakan atau melihat jaring tersebut, sehingga lebih tinggi kemungkinan ikan terjerat. Seperti itu. Selanjutnya ada tali pemberat atau sinker line yang tadi di bawah tali ris bawah ya, merupakan tali yang dipakai untuk memasang pemberat. Dan yang terakhir ada pemberat atau sinker yang berfungsi untuk menghasilkan gaya berat. Gillnet memiliki mesize atau ukuran mata jaring yang berbeda tergantung ikan apa yang menjadi target tangkapannya. Nah, mesize ini harusnya tidak lebih besar ataupun tidak terlalu kecil dari ukuran ikan target tangkapan. Lalu juga jumlah pelampung dan pemberat harus diperkirakan agar saat di dalam air jaring dapat terbuka atau terkembang dengan ukuran yang sesuai dengan ukuran ikan yang akan menjadi target tangkapan. Selanjutnya kita bahas terkait dengan kelengkapan dalam unit penangkapan gillnet. Yang pertama ada kapal. Kapal gillnet termasuk ke dalam kelompok kapal dengan metode pengoperasian statis gear atau kapal yang dioperasikan secara statis dan tidak bergerak gitu ya. Umumnya kapal gillnet terbuat dari kayu dengan ukuran 5 sampai 10 gross ton. Namun ada juga si kapal yang memiliki ukuran besar baik dari kayu maupun fiber untuk mengoperasikan gillnet di perairan samudra. Lalu yang kedua adalah alat tangkap itu sendiri. Alat tangkap gillnet memiliki ukuran dan karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan target tangkapannya. Selanjutnya unit penangkapan berupa rumpon dan lampu. Penggunaan rumpon untuk membantu mengumpulkan ikan, jadi area di mana rumpon tersebut dipasang menjadi daerah penangkapan ikan untuk alat tangkap gillnet ini. Akhir-akhir ini juga ada penelitian tentang penggunaan lampu sebagai alat bantu penangkapan ikan, yang fungsinya juga sama, yakni untuk menarik perhatian ikan, sehingga dia berkumpul dan diharapkan ikan menabrak jaring kemudian terjerat. Selain itu juga ada alat bantu seperti net hauler untuk menarik jaring saat hauling. Ada juga alat bantu penangkapan berupa alat pendeteksi ikan yang biasa kita sebut dengan fish finder. Nah, beberapa gillnet yang dipasang di dasar perairan juga ditambahkan umpan. Nah, umpan ini juga sama diharapkan dapat meningkatkan hasil tangkapan dari alat tangkap gillnet tersebut. Sekarang kita masuk ke metode pengoperasian alat tangkap gillnet. Gillnet biasanya dipasang pada malam hari agar lebih efektif dan jaring juga lebih sulit untuk terlihat. Namun bisa juga dioperasikan pada pagi hari atau siang hari. Sebelum gillnet dipasang,
nelayan menentukan daerah ruaya ikan target sebagai fishing ground, termasuk juga persiapan ransum, bahan bakar, lalu juga es dan tempat menyimpan hasil tangkapan, serta juga informasi kondisi daerah penangkapan ikan, termasuk informasi cuaca. Setelah persiapan, nelayan menuju ke fishing ground atau daerah penangkapan ikan yang sudah ditentukan. Nah, barulah di sana mulai dioperasikan alat tangkap gillnet. Untuk pengoperasian alat tangkap gillnet ini, yang pertama adalah setting atau pemasangan alat. Penyusunan gillnet dilakukan di atas kapal agar lebih memudahkan nelayan pada saat setting. Penurunan jaring dilakukan pada sisi kiri atau kanan kapal, atau bisa juga dari belakang, tergantung pada tipe kapalnya. Selama proses setting berlangsung, mesin kapal dalam keadaan berjalan dengan kecepatan yang rendah. Adapun untuk urutan proses penurunan jaring adalah pertama penurunan batu pemberat, lalu diikuti dengan mata jaring, menyusul kemudian pelampung tanda. Setelah alat disetting, kemudian dilakukan perendaman atau soaking, atau bisa juga dilakukan penghanyutan, drifting. Jadi jaring dibiarkan hanyut mengikuti arus untuk menangkap ikan atau menjerat ikan. Waktu perendaman atau soaking time biasanya sih 1 hari atau bisa lebih, tergantung dengan kondisi perairan ataupun kebiasaan di daerah tersebut. Setelah selesai drifting atau soaking, dilakukanlah pengangkatan jaring atau disebut dengan hauling. Pada saat hauling, jaring diangkat sekaligus ditata susunannya sambil memeriksa dan mengambil hasil tangkapan. Nah, mesin kapal dalam keadaan mati tentunya ketika proses hauling dilakukan. Setelah hauling selesai, hasil tangkapan dimasukkan ke dalam wadah sembari disortir berdasarkan ukuran dan jenisnya. Ya, berikut ini adalah ilustrasi dari alat tangkap gillnet yang menghadang ruaya ikan. Terlihat di gambar contoh setting alat tangkap gillnet di daerah perairan pantai, dan ini merupakan gillnet permukaan untuk menangkap ikan pelagis. Selanjutnya ke pembahasan jenis-jenis gillnet. Untuk gillnet bisa dioperasikan dengan cara dihanyutkan atau dipancang di dasar laut, baik secara horizontal atau lurus maupun secara melingkar atau dilingkarkan. Untuk tipe-tipe gillnet ini bisa dibagi berdasarkan kedalaman. Sebagai contoh, surface gillnet atau gillnet permukaan, midwater gillnet, dan bottom gillnet atau gillnet dasar. Bisa juga dibagi berdasarkan cara pengoperasiannya, seperti gillnet horizontal atau gillnet melingkar atau encircling gillnet. Bisa juga dibagi berdasarkan konstruksi gillnet. Ada gillnet 1 jaring, ada gillnet 2 jaring, ada gillnet 3 jaring. Bahkan ada juga perpaduan antara gillnet 3 jaring dengan 1 jaring. Seperti itu. Nah, untuk pembahasan di video ini kita mengacu pada klasifikasi FAO ya, yang membagi gillnet sebagai berikut. Yang pertama ada step gillnet, lalu ada drift gillnet, encircling gillnet, kemudian ada fixed gillnet on stakes atau jaring insang berpancang, dan juga ada trammel net. Step gillnet atau gillnet tetap dapat dipasang di permukaan dasar atau pada jarak tertentu di atasnya. Nah, pada kedua ujung jaring dikaitkan ke jangkar yang cukup berat untuk menahan kemampuan apung dari alat tangkap. Gillnet jenis ini relatif tidak bergerak atau bergeser dikarenakan adanya jangkar, dan keseimbangan antara pelampung dan pemberat cenderung tetap dan stabil. Hasil tangkapannya berupa biota demersal seperti udang, manyung, layur, dan lobster ya.
Lalu ada drift gill net atau biasa disingkat dengan drift net, dipasang di dekat permukaan atau pada jarak tertentu di bawahnya. Posisi jaring tidak ditentukan oleh jangkar, melainkan bergerak bebas dan hanyut mengikuti arah arus. Salah satu ujung jaring biasanya diikat pada perahu atau juga bisa dilepas dengan dipasangkan radio buoy. Nah, untuk jenis ikan yang tertangkap adalah ikan pelagis seperti cakalang, tenggiri, tuna, tembang, dan lain-lain. Selanjutnya, encircling gill net. Encircling gill net atau gill net melingkar umum digunakan di perairan dangkal dengan tali pelampung atau float lines berada di permukaan air. Jaring dioperasikan dengan cara melingkari sekuling ikan atau gerombolan ikan. Setelah itu nelayan menggunakan suara atau semprotan air untuk memaksa atau membuat ikan panik sehingga dapat terjerat oleh jaring. Nah, contoh tangkapannya ada ikan tongkol, ikan cakalang, ikan kembung, ikan lemuru, dan lain-lain. Selanjutnya ada jaring insang berpancang, fixed gill net on stakes, yang digunakan di perairan pantai. Jaring ini diikatkan pada pancang-pancang yang ditanam di dasar perairan. Ikan yang tertangkap dikumpulkan pada saat air laut surut. Lalu trammel nets dibuat dengan 3 lapis jaring. 2 jaring bagian luar memiliki ukuran mata jaring yang lebih besar dibandingkan jaring bagian dalam. Trammel net ini dipasang di dasar perairan dan biasa digunakan untuk menangkap udang. Berikut ini adalah sumber pustaka dan gambar yang digunakan dalam video pembelajaran kali ini. Demikian video pembelajaran kali ini untuk mata kuliah metode penangkapan ikan dengan tema alat tangkap gill net. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.